Polisi menangkap 6 terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang berprofesi sebagai notaris yang jasadnya ditemukan di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil membahas sejumlah agenda ekonomi. Selain Presiden Prabowo, KTT ini juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat merendam permukiman warga di wilayah yang berada di tepi Sungai Ciliwung sejak malam tadi. Sejumlah warga terdampak banjir harus dievakuasi. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Cynthia Rompas. Saudara, inilah informasi di Kompas Petang selengkapnya. Kita awali informasi pertama, saudara. Pasangan suami istri terekam kamera pengawas saat mencuri kacamata di sebuah outlet optik dalam mal di Jakarta Pusat. Modus keduanya dengan berpura-pura sebagai pembeli. Polisi telah menangkap keduanya. Inilah video aksi pencurian kacamata yang dilakukan pasangan suami istri di sebuah optik di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Kedua pelaku masuk ke dalam optik dengan berpura-pura sebagai pembeli. Satu pelaku mengalihkan perhatian karyawan, sementara pelaku lainnya mencuri kacamata dan memasukkannya ke dalam tas lalu meninggalkan outlet. Setelah dilakukan pengecekan CCTV, pemilik outlet optik melaporkan kejadian ini ke polisi. Nah, yang kau masukin kantong itu apa? Apa itu? Apa itu? Kacamata. Ya kacamata apa? Pintar? Udah salah sih nolak lagi. Ya udah, Bapak praduga aja. Bapak jangan Ini ada surat penangkapannya. Ya itu buktinya jelas gak? Jelas itu. Hanya kamu jangan kebanyakan maling, apa RT-nya nggak kenal. Setelah meminta keterangan korban dan saksi serta melacak identitas pelaku, polisi menangkap 2 pelaku pencurian dan 1 orang penadah. Saat akan dilakukan penangkapan, pelaku sempat berkelit dan melawan petugas. Usai ketua RT setempat mengkonfirmasi jika orang yang berada di CCTV adalah warganya, kedua pelaku FXDA dan TDA akhirnya ditangkap polisi. Ya kacamata apa? Pintar? Udah salah sih nolak lagi. Ya udah, Bapak praduga aja. Bapak jangan Ini ada surat penangkapannya. Ya itu buktinya jelas gak? Jelas itu. Hanya kamu jangan kebanyakan maling, apa RT-nya nggak kenal. Dari tangan tersangka, polisi menyita 11 buah kacamata hasil pencurian berbagai merek, 2 unit handphone dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Polisi menegaskan pencurian kacamata dalam optik ini dilakukan sindikat yang menyasar optik di 3 pusat perbelanjaan. Sindikat pencurian kacamata di toko-toko yang berada di mal. TKP-nya ada 3, berperan mengalihkan perhatian dari petugas toko kacamata. 1 orang lainnya berperan untuk mencuri kacamata dan memasukkan ke dalam tas yang mereka bawa. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kondisi terikat batu. Akhirnya terungkap, korban merupakan seorang notaris perempuan yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Awalnya warga Kampung Kedung Gede, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas di aliran Sungai Citarum.
Ketua RT setempat mengatakan, saat ditemukan jasad berjenis kelamin perempuan itu terikat batu. Polisi telah melakukan evakuasi dan otopsi jasad korban di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ada mayat, jenis kelaminnya wanita, gitu Pak. Langsung saya konfirmasi ke pihak Polsek, karena warga itu nggak berani untuk megang, tapi untuk dikepinggirin aja, gitu, untuk ngangkat-ngangkat nggak berani, gitu. Nggak lama kemudian barulah dari pihak Polsek datang. Bukan warga saya karena tanpa identitas. Tanpa identitas. Ya, cuman ada pemberat gantungan batu. Dari sininya diikat perut. Gitu. Misteri kematian notaris wanita asal Bogor yang jenazahnya ditemukan terikat batu di Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, akhirnya terungkap. Polisi menangkap 6 orang yang diduga terlibat dengan kematian korban. Dari 6 orang yang ditangkap, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 3 lainnya yang berperan sebagai penadah masih diperiksa. Polisi belum menjelaskan detail soal motif pembunuhan pelaku. Peristiwa ditemukannya jenazah seorang wanita beberapa hari yang lalu akhirnya terungkap. Ya, ada 6 orang yang berhasil diamankan. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 3 orang lainnya juga sudah diamankan dan pagi ini akan dilaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan. Polisi menangkap 6 terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun yang berprofesi sebagai notaris di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita kupas lebih lengkap bersama dengan Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Prof. Adrianus, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cynthia. Dengan Cindy, Prof. Adrianus, kalau melihat dari tersangka yang ternyata adalah sopirnya orang dekat, kemudian dari modusnya ada terikat dengan batu. Anda melihat ini adalah sesuatu yang direncanakan atau sesuatu yang dilakukan secara spontan? Pasti direncanakan ya. Si supir tentu sudah mengamati kebiasaan dari ya majikannya kalau bisa dibilang begitu, dan kemudian mengambil saat yang tepat, dan juga dalam rangka membuangnya, dia tahu tentang bagaimana setelah beberapa hari jenazah akan ngambang ya, mengingat berat jenis jenazah sudah lebih ringan daripada berat jenis air, maka kemudian dia pakai pemberat yakni batu. Jadi dengan kata lain sudah dirancang sejak awal. Demikian, Mbak. Tapi juga lagi-lagi melihat modusnya, apakah ini murni hanya perampokan saja meskipun masih didalami atau sebenarnya terbuka kemungkinan ada motif lain? Ya, kita ikuti dulu langkah kepolisiannya yang tadi dikatakan oleh Pak Ade Ari bahwa ditetapkan tersangka dengan pasal pencurian, ya. Nah, itu kan artinya ada barang dari sang majikan yang diambil oleh ketiga orang dan kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan dan kemudian lalu ditadah, ya. Nah, menariknya adalah bahwa belum ditetapkan dengan pasal-pasal pembunuhan, ya, sehingga kemudian lalu nampaknya kepolisian masih membuka ya kemungkinan apakah pembunuhan saja sebagai undang-undang sebagai pasal tambahannya, atau mungkin juga ada kaitannya dengan profesi sang korban sebagai notaris, mungkin begitu. Prof, ini kan juga disebutkan ada 2 klaster, dibikin 2 klaster oleh polisi, pencurian dan kekerasan, serta penadah dan pertolongan kejahatan. Kalau misalnya ada penadahnya, apakah ini bisa jadi celah, bisa jadi ini adalah sebuah sindikat? Ya, kalau dalam arti bahwa ada lebih daripada satu peran dalam rangka berbuat kejahatan bisa. Cuma sindikat ini memang sederhana sekali ya. Dalam arti bahwa ada orang yang melakukan pencurian, lalu kemudian dilempar ke pasar gelap di mana ada orang penadahnya, dan kemudian penadah menjual kembali, itu secara konteks sindikat sudah bisa disebut sebagai sindikat, namun tentu saja amat sederhana. Demikian.
Untuk 6 orang kan 3-nya memang masih diperiksa, tapi untuk penetapan pasalnya, penyangkaan pasalnya, apakah semuanya bisa dipukul rata menggunakan pasal kekerasan juga hingga terjadinya pembunuhan? Tidak, karena nampaknya 3 orang yang di luar daripada yang melakukan kekerasan itu memang tidak tahu kelihatannya asal muasal atau paling tidak mau tahu lah gitu ya, asal muasal dari suatu benda yang kemudian ditadahnya ya. Di sini belum disebutkan oleh kepolisian bendanya apa sih yang ditadahkan, apakah perhiasan, motor atau mobil ya, sehingga kemudian lalu ditadah dan kemudian tidak dijual kembali. Nah, maka ketika sang penadah memang tidak tahu atau paling tidak perlu dibuktikan oleh polisi bahwa mereka tidak tahu, maka tentu kemudian pasalnya beda dengan pasal dari mereka yang melakukan kejahatan pembunuhan tersebut. Demikian. Oke, baik, kita juga tunggu lagi update dari polisi nanti apakah 3 orang lagi yang sudah ditangkap juga akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya, pasca perusakan mobil patroli milik Polsek Godean, Sleman, Yogyakarta, polisi kini memburu para pelaku buntut dari ricuh antara kurir dengan seorang warga di Sleman, Yogyakarta. Beginilah kondisi mobil patroli Polsek Godean yang rusak akibat buntut aksi penggerudukan kurir online pada Jumat malam ke rumah seorang warga. Mobil patroli polisi ini dirusak massa saat menyerbu rumah warga yang diduga menganiaya kurir. Polisi menyebut telah mengantongi sejumlah nama pelaku berdasarkan bukti rekaman video warga sekitar dan kamera pengawas. Kita juga tadi sempat diseret di jalan digulingkan, nah, terus kaca-kaca dipukul semua, lampu rotator di atas juga tadi dicopot. Tapi kita udah kerjasama sama toko-toko yang ada di sana, kita udah minta CCTV-nya dari warga-warga juga, kita udah dari rekaman yang tadi pagi kita udah mengantongi lah nama pelaku. Saudara, dugaan penganiayaan oleh konsumen kurir makanan berbuntut panjang. Kurir makanan yang tak terima rekannya diperlakukan kasar menggeruduk rumah pelaku. Ratusan kurir makanan ini menggeruduk rumah pelanggannya di daerah Sleman, Yogyakarta pada Kamis malam. Mereka tak terima salah satu rekannya diperlakukan kasar. Mereka berupaya menerobos rumah pelaku, namun dihalangi polisi sehingga sempat terjadi kericuhan. Untuk menghindari amukan massa, polisi pun evakuasi pelaku ke Mapolresta Sleman. Bukannya mereda, massa justru mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk 1 unit mobil patroli milik Polsek Godean. Driver online ini tidak langsung pulang, tapi melainkan ingin menuju ke rumah dari terlapor. Di situ kita udah siapkan anggota, kita halau massa supaya tidak terjadi anarkis, namun yang terjadi karena ketidakpuasan dari driver Shopee online, Shopee Food tersebut, akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak dan merusak fasilitas umum, termasuk di situ mobil polisi. Kericuhan ini berawal dari cekcok antara pelaku dan kurir makanan pada Kamis malam. Pelaku emosi karena kopi yang dipesannya terlambat datang sehingga menganiaya korban. Atas kejadian ini, pelaku pun sudah meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir Dayasalasi Wardiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Pasca kericuhan, suasana di Jalan Bantulan Sleman, Yogyakarta telah kembali kondusif.
Pelaku penganiayaan telah ditahan di Mapolresta Sleman dan sedang dalam proses hukum sesuai tuntutan massa. Sementara polisi juga tengah memburu pelaku perusakan mobil patroli. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Kompas Petang akan kembali dengan informasi seorang warga di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas ditelan ular piton sepanjang 8 meter. KRI Tongkol berhasil mengevakuasi 1 jenazah yang diduga penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, KRI Tongkol berhasil mengevakuasi 1 jenazah di perairan Selat Bali yang diduga penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Inilah detik-detik proses evakuasi 1 jenazah di perairan Selat Bali yang diduga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. 1 jenazah laki-laki dievakuasi menggunakan perahu karet dan dipindahkan ke atas KRI Tongkol, kapal milik TNI Angkatan Laut. Jenazah kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Blambangan untuk proses identifikasi. Titik penemuannya di mana, Pak? Kurang lebih 5,7 sampai 6 nautical mile ke arah selatan dari titik yang hilang. Masih Selat Bali. Masih Selat Bali. 6 nautical mile. Identitas yang ditemukan di pada tidak ada identitas, jadi tidak ada dompet, tidak ada apapun di jenazahnya. Setelah diangkat, kemudian baru ketahuan itu laki-laki. Ada notifikasi yang mungkin ada tanda-tanda tertentu yang akhirnya diduga itu? Nanti ininya dari kawan-kawan polisi ya. Pencarian 29 korban kapal tenggelam di Selat Bali terus dilakukan melalui udara dan laut. Selain helikopter, Basarnas juga akan mengerahkan KRI Vanildo dengan teknologi canggih. 1 unit helikopter diterbangkan untuk melakukan pemantauan di atas permukaan laut Selat Bali. Pencarian udara ini menjadi strategi penting untuk mengetahui tanda-tanda objek maupun korban. Selain itu, saudara, penyisiran di laut juga semakin diperluas. Beberapa kapal SAR telah diterjunkan ke titik perkiraan tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya. Pencarian laut dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan relawan. KRI Vanildo akan bergabung dalam pencarian dilengkapi dengan ROV untuk menampilkan citra visual 3 dimensi di dasar laut. Kapal ini juga menggunakan sonar dan magnetometer untuk mendeteksi objek besi atau bangkai kapal yang berada di kedalaman. KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan 1 kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender, manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan dengan memperhatikan faktor safety lingkungan dan tidak mengganggu transportasi yang ada. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi posko keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Wapres Gibran menerima paparan situasi terkini dari Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksda TNI Eko Suyatno. Paparan berlangsung di lobi gedung utama kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran juga secara simbolis menyerahkan santunan dari PT Jasara Harja kepada keluarga 6 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Wapres Gibran juga sempat berbincang langsung dengan keluarga korban yang masih menunggu kepastian anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Dengan para tim SAR gabungan ini, Saudara, tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 menambah catatan buruk penyelenggaraan transportasi laut Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, pengawasan kelaik lautan kapal perlu diperketat. Inilah catatan Kompas TV. Peringatan keras dari Selat Bali mendesak perbaikan pengawasan transportasi laut. Pencarian korban kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali saat perjalanan dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali dilakukan melalui darat, udara, dan laut. Hingga Minggu pagi, data posko tim SAR gabungan mencatat 30 orang selamat, 6 meninggal, dan 29 orang masih dalam pencarian. Keselamatan dari 29 yang dalam pencarian. Saya belum bisa menyampaikan bahwa 29 ini dalam status apapun. Tugas saya mencari, menolong, dan mengevakuasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan saat ini fokus utama adalah penyelamatan korban. Sementara investigasi penyebab kecelakaan sebagai upaya pencegahan peristiwa serupa terulang akan ditangani Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Kami berkomitmen menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan ini dan berupaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Adapun penyebab kecelakaan, kami akan menyerahkan kepada sesuai dengan tugasnya kepada KNKT untuk melakukan investigasi. Jadi dari pihak kami saat ini adalah fokus terhadap proses pencarian dan pertolongan. Kepala KNKT Suryanto Cahyono menyatakan investigasi akan dilakukan setelah upaya pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan selesai dilakukan. Kita awali dari saat berangkat sampai kapal tenggelam sampai masalah tanggap darurat seperti apa. Jadi kita juga melihat ketika diberangkatkan kapalnya kan dari pelabuhan dermaga mana. Nah kita lihat bagaimana ketika proses pemberangkatannya, apakah sudah sesuai enggak dengan persyaratan yang ada di aturan pemerintah, termasuk ketika dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak secara dokumen maupun secara fisiknya. Terus kemudian awak kapalnya juga dalam kondisi layak untuk melakukan pelayaran. Cuacanya juga memenuhi syarat untuk dilayari dengan jenis kapal itu. Laporan investigasi KNKT tahun 2024 dari sejumlah kasus yang diinvestigasi pada kurun waktu 2020 hingga 2024 ada sejumlah faktor yang menyebabkan kecelakaan pelayaran di Indonesia. Tanpa ketegasan pemerintah dan kesadaran tinggi dari pelaku usaha pelayaran, keselamatan penumpang akan menjadi taruhannya. Tim Liputan, Kompas TV. Data statistik investigasi kecelakaan transportasi 2024 dari KNKT menunjukkan kasus tenggelamnya kapal di Selat Bali memiliki proporsi yang relatif besar secara nasional. Dari tahun 2020 hingga 2024 setidaknya terdapat 15 kasus tenggelamnya kapal dalam aktivitas pelayanan nasional. 4 diantaranya berasal dari insiden di Selat Bali. Berbagai sebab tenggelamnya kapal motor penumpang di Selat Bali 2 Juli 2025. Pada fakta awal yang muncul menunjukkan ada faktor teknis, yaitu gangguan mesin diikuti pemadaman total atau blackout sebelum kapal hanyut dan tenggelam. Tahun 2021, KMP Yunis tenggelam setelah terseret arus deras serta dihantam ombak setinggi 3 hingga 5 meter.
tahun KMP Rafflesia 2 tenggelam akibat kelebihan muatan. Duka cita mendalam atas tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kapal dengan 65 orang dan 22 kendaraan tenggelam 20 menit setelah berangkat dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali. Tragedi Selat Bali yang memakan korban jiwa harus jadi peringatan keras bagi otoritas pemangku kebijakan transportasi laut. Pengawasan dan inspeksi kapal berkala harus diperketat. Sanksi berat termasuk pencabutan izin bagi operator yang mengabaikan kelaikan kapal. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harusnya meningkatkan kualitas teknologi pelayaran dan sistem peringatan dini yang modern. Pemutakhiran alat serta sistem teknologi dibarengi dengan koordinasi yang baik antara BMKG, operator kapal dan otoritas pelabuhan. Pelatihan tanggap darurat awak kapal harus terus ditingkatkan dan melibatkan masyarakat sekitar wilayah laut. Standar kelaikan kapal harus maksimal dengan pengawasan ketat. Tidak boleh lagi ada kapal dengan gangguan teknis sekecil apapun boleh beroperasi. Kehadiran negara adalah untuk memastikan tidak boleh ada korban jiwa akibat kelalaian dan pembiaran pelanggaran aturan keselamatan transportasi. Sistem dan pengawasan yang ketat serta transparan menunjukkan atensi negara. Jika tidak ada pengawasan serius, obral nyawa tinggal menunggu waktu. Dan itu tanggung jawab negara. Saudara, demikian catatan Kompas TV pekan ini. Sampai jumpa minggu depan. Informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda, di antaranya banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat merendam permukiman warga di tepi Sungai Ciliwung. Sejumlah warga terdampak banjir harus dievakuasi. Seorang warga di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas ditelan ular piton sepanjang 8 meter. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetap di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang lansia di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas di mangsa ular piton sepanjang 8 meter. Warga menemukan ular piton tersebut di area perkebunan. Seorang kakek, Lanoti, berusia 66 tahun, warga Kelurahan Majapahit, Kabupaten Buton Selatan, tewas ditelan ular piton. Diduga peristiwa terjadi saat korban berada di kebunnya sekitar 500 meter dari pemukiman. Korban sebelumnya dilaporkan hilang usai pamit ke keluarga akan pergi ke kebunnya pada Jumat 4 Juli 2025 pagi. Namun hingga Sabtu sore, sehingga warga melakukan pencarian. Warga kemudian menemukan ular piton yang memangsa korban. Seorang warga yang bernama Lanoti, umur 63 tahun, telah hilang sejak kemarin pagi, keluar dari rumah dengan informasi di laporan itu bahwa mengatakan korban yang bersangkutan menuju areal kebun. Kita ke informasi lain, Saudara. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Banjir yang merendam permukiman warga di kawasan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, membuat sejumlah lansia harus dievakuasi.
Sejumlah lansia ini terpaksa dibawa menggunakan rakit lantaran tidak mampu menerobos banjir. Banjir merendam sedikitnya 13 RT yang ada di RW 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sejak Minggu pagi. Ketinggian banjir juga bervariasi dari 50 cm hingga setinggi 2 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari kawasan Bogor dan Depok. Di sini di RW 11 Bidara Cina itu totalnya 13 RT. 13 RT. Kedalaman air itu variasi karena yang di sini agak dalam, yang sebelah sana itu agak dalam, itu 2 meter lebih, 2 meteran lah. 2 meter. Nah, 2 meter. Kalau di sini kan nggak sampai, paling sekitar 50 cm. Banjir lebih dari 2 meter juga merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sejak Minggu pagi. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari kawasan Bogor dan Depok. Meski begitu, sebagian warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Diceritain malam sama RT, satu lantainya kan 130, Depoknya itu mencapai 3,5. Nah, mungkin ada kemungkinan siaga 1 ya, dari malam pun udah dibilangin. Cuma jam naiknya itu kayak sekitar jam 3 malam. Ketinggiannya berapa sih? Ketinggiannya ini sekarang sekitar mungkin 150 kali ya. 150. Ada 2 meter kurang lah, 2 meter kurang. Ketinggiannya berapa sih? Ketinggiannya ini sekarang sekitar mungkin 150 kali ya. 150. Ada 2 meter kurang lah, 2 meter kurang. Warga-warga pada ngungsi atau gimana? Warga mentara belum, tapi kalau sebagian ada tuh nenek-nenek kayaknya ngungsi deh, ngungsi kayaknya. Wilayah lain Jakarta yang juga tergenang banjir adalah sebanyak 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan ketinggian hingga 2 meter. Banjir yang diakibatkan kiriman air dari Bogor, Jawa Barat, hingga meluapnya air dari Kali Ciliwung ini membuat sejumlah warga memilih mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta akibat kiriman dari Puncak Bogor. Kini Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta sudah membuka semua pompa untuk menyedot genangan air sehingga diperkirakan banjir segera surut. Pramono juga bilang penanganan banjir kiriman lebih mudah jika dibandingkan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi. Sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ikap, Sumber Daya Air, dan banjir kiriman merendam sebagian wilayah Jakarta, salah satunya di wilayah Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Kita pantau kondisi terkini di Kebon Pala, Jatinegara. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Hanil Rivelino. Niko, selamat petang. Bagaimana kondisi banjir di sana per sore ini? Ya, Cindy dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat di belakang saya, ini adalah di kawasan Kebon Pala. Saat ini hujan juga masih terus mengguyur kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, yang bisa saya gambarkan melalui
berdiri, ini ketinggian air banjir di sana masih sekitar 100 cm. Dan kalau misalnya maju sedikit ke arah depan, ini banjir sudah menyentuh angka 175 cm. Mana angka tersebut masih ada kemungkinan untuk naik dan juga belum ada tanda-tanda untuk surut hingga sore hari ini. Dan banjir tersebut ini disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung, dan juga ini merupakan dampak dari meningkatnya ketinggian air di Bendungan Katulampa, dan ini merupakan banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat, yang mana hujan deras mengguyur sejak malam tadi. Dan tadi juga sudah dilakukan beberapa penyelamatan yang dilakukan oleh baik itu polisi maupun dari BPBD, yang mana ini yang saat ini juga evakuasi yang dilakukan oleh petugas terkait, seperti evakuasi warga dan juga evakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan, ini masih terus dilakukan. Dan juga petugas ini dibantu oleh warga sekitar untuk mengevakuasi barang-barangnya, baik itu barang-barang yang masih bisa diselamatkan ataupun tidak. Dan hingga saat ini juga kalau misalnya masih dilihat, ada beberapa orang yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing, dan juga mereka lebih memilih mengevakuasi diri mereka dan keluarga mereka di lantai 2 rumah mereka. Dan hingga saat ini sebagian warga juga telah melakukan evakuasi diri di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Untuk sementara demikian, Cindy. Niko, kalau untuk bantuan ke sana, apakah juga sudah ada kiriman akses jalan menuju ke lokasi titik banjir seperti apa? Untuk sementara, kalau misalnya kita melihat sejak tadi, banjir juga telah melanda di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur sejak pukul 3 pagi. Ini belum ada tanda-tanda bantuan yang dikirimkan oleh pihak terkait, yang mana kalau misalnya bantuan ini nantinya akan dipastikan dipusatkan di posko-posko penyelamatan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Di antaranya tadi sudah saya bilang bahwa posko-posko tersebut ada di SDN 01 dan juga 02 Kampung Melayu, dan juga ada di kantor lurah setempat. Dan sebagian warga ini sudah melakukan pengungsian atau menyelamatkan diri mereka dan juga barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan tentunya nanti oleh pemerintah dan juga pihak terkait ini akan langsung mengirimkan disediakan. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Hane Revelino dari Jakarta Timur. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda, di antaranya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tampil pertama kali di depan publik usai perang 12 hari Iran-Israel. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil membahas sejumlah agenda ekonomi. KTT juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tampil pertama kali di depan publik Sabtu kemarin. Ini merupakan kemunculan pertamanya usai perang 12 hari Iran-Israel. Khamenei hadir kemarin dalam momen upacara berkabung pada malam Asyura. Televisi pemerintah di Iran memperlihatkan Khamenei melambaikan tangan dan mengangguk kepada kerumunan yang bersorak saat dirinya masuk dan duduk di sebuah masjid di sebelah kantor dan kediamannya di ibu kota Teheran. Pejabat Iran termasuk ketua parlemen hadir dalam acara ini.
Jarangnya Khamenei muncul di depan publik diduga terkait dengan protokol keamanan yang ketat bagi pemimpin tertinggi Iran tersebut. Usai serangan Israel menewaskan sejumlah pemimpin Garda Revolusi. Presiden Prabowo Subianto kemarin telah tiba di Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 di sela agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke negara tersebut. Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer saat tiba di Rio de Janeiro. Indonesia yang kini sudah resmi menjadi anggota BRICS akan mengikuti KTT BRICS perdana yang diselenggarakan pada 6 hingga 7 Juli di Brasil. Presiden selanjutnya akan ke Brasilia pada 8-9 Juli. Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan membahas kerjasama bilateral. Selain Prabowo, KTT BRICS di Brasil juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam KTT ini, Modi diharapkan menyampaikan pidato tentang sektor-sektor utama yang berkaitan dengan agenda dan pembangunan BRICS. Selain itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang juga telah tiba dalam pertemuan di Rio de Janeiro. Kelompok BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan mulai berkembang pada tahun 2023. Indonesia menjadi anggota terbaru dalam BRICS. Soal kehadiran Presiden Prabowo di KTT BRICS kita bahas bersama dengan praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Dina, keanggotaan kita kan memang udah dari awal tahun, tapi di tengah kepastian kita juga nunggu tarif Trump dan juga dinamika geopolitik, apa konsekuensi kita hadir di KTT BRICS yang harus diwaspadai oleh pemerintah? Summit adalah pertemuan paling tinggi ya dari BRICS, dan BRICS itu statusnya sebenarnya baru forum, tapi forum yang punya simbol politik penting karena OECD misalnya, kalau OECD itu udah organisasi negara-negara maju yang sudah sangat established ya, udah jadi gitu loh. Jadi udah ada aturan mainnya jelas segala macam. Kalau BRICS itu statusnya masih dalam proses, masih dalam pembentukan. Jadi every step of the way, setiap langkah itu penting sebenarnya untuk dikawal. Dan BRICS itu dinamis, dan kita boleh katakan, tadi saya bilang simbol politik yang penting karena alternatif dari G7, organisasi negara-negara maju, dan juga dari G20. Tandingannya itu sebenarnya. Jadi bukan dengan OECD-nya sebenarnya, tapi bentukan dari groupings yang seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau kita hadir di BRICS ini, memang dinamisnya itu loh, suasananya sangat dinamis. Jadi kita mau bawa catatan yang baku gitu ya, datang ke sana, itu bisa terkaget-kaget tentunya, karena bisa saja situasi berubah cepat. Dan kalau dilihat dari perkembangan di Brasil, ini tendensinya misalnya India yang kemungkinannya juga masih nggak cocok sama Brasil untuk sejumlah hal. Kemudian kemungkinan Tiongkok juga masih terus ditekan oleh Amerika Serikat, Rusia masih ditekan Amerika Serikat. Jadi keputusan akhir dalam bentuk joint statement itu bisa jadi akan sangat dinamis sampai last minute. Nah Mbak Dina, tapi ngomong-ngomong soal Amerika Serikat tadi, apakah akan mempengaruhi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di tengah kita juga masih negosiasi soal tarif Trump? Sebenarnya itu tergantung gimana kita menghadapi Trump aja ya. Karena Trump itu kan strateginya adalah menghentak di depan, tetapi faktanya dia sebenarnya juga tahu skema dari logistik global, misalnya ekonomi global, value chain di tingkat global, itu memang mayoritas sudah dikuasai oleh negara-negara BRICS, terutama oleh Tiongkok. Jadi caranya kita berhadapan dengan BRICS itu yang harus kita antisipasi. Sekali lagi saya garis bawahi kata cara, karena soal what kita ya atau tidak dengan BRICS sebenarnya udah inevitable ya, tidak bisa dihindarkan. Karena kenyataannya memang penguasaan dinamika ekonomi global itu sekarang dikuasai oleh Tiongkok,
dipengaruhi oleh Rusia juga, India juga punya andil. Jadi menurut saya kalau kita tidak masuk di dalamnya, kita juga ketinggalan. Mbak Dina, kan pemerintah bilang di KTT BRICS kita akan memastikan posisi kita sebagai jembatan, mau menjadi jembatan untuk dunia internasional. Di KTT BRICS itu akan bisa dimaksimalkankah oleh Presiden Prabowo Subianto? Kalau itu sebagai cita-cita, silakan saja. Kendalanya kalau menurut saya, di antara negara-negara BRICS ini produk-produknya hampir sama. Basisnya itu komoditas, dan komoditasnya juga banyak di sektor tambang. Kemudian juga kalau kita lihat penciptaan lapangan pekerjaan dari sektor-sektor ini di semua negara itu relatif masih terhambat gitu. Jadi kalau kita mau menyelaraskan langkah dari negara-negara anggota ini supaya lebih bisa punya impact buat masyarakatnya sendiri. Nah, di situ kendalanya saya kira sebenarnya lebih dari sekedar retorika kita menjadi jembatan ya. Saya ambil contoh kemarin Tiongkok sudah membuka diri mau ikut investasi juga untuk produk baja di Indonesia. Ini angin segar karena sektor baja kita juga kena tampar cukup keras ya, dinaikkan lagi kan tarifnya oleh Amerika Serikat dari 25% menjadi 50%. Dan sektor ini sebenarnya sudah cukup tersendat-sendat perkembangannya sejak beberapa tahun lalu pasca pandemi. Tapi kita tahu juga bahwa dengan kita bekerja sama lebih dekat dengan Tiongkok, kemarin yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah impor besi baja yang begitu banyaknya masuk ke dalam Indonesia dari Tiongkok dan tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sehingga dianggap membahayakan untuk konstruksi dan seterusnya. Jadi hal yang seperti itu yang saya lihat masih ada gap ya antara industri dengan langkahnya pemerintah. Itu yang harus diselaraskan. Nah, itu juga menyelaraskan agenda diplomasi dan politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS dan untuk mengutamakan kepentingan ekonomi di negara kita sendiri. Apa yang bisa Presiden Prabowo Subianto lakukan di sana memaksimalkan peluang itu? Sebenarnya kalau saat di meja diplomasi, yang penting itu adalah sinyal-sinyal yang cukup jelas dan dipastikan juga bahwa instruksinya itu adalah menteri silahkan laksanakan. Jadi jangan semuanya harus Presiden sampai detil-detilnya gitu ya. Karena faktanya di lapangan itu penyelarasan di nomenklatur antar kementerian, misalnya kementerian kita dengan kementerian di Tiongkok itu udah match atau belum. Jangan-jangan kita buat MOU dengan pihak Tiongkok, tapi ternyata nggak bisa dilaksanakan hanya karena di sana itu cara pengambilan keputusannya untuk satu MOU beda gitu. Atau mitra dagang yang ada di kedua negara ini ternyata nggak match gitu antara Kadin kita dengan ternyata di sana bukan Kadin misalnya. Jadi itu hal-hal yang harus ditelusuri dan satu persatu itu merupakan tugas menteri dan juga para wakil menterinya. Jadi harusnya nggak menunggu lagi di tataran para menteri. Yang saya lihat di belakangan ini terjadi kan ya, apa-apa semua kalau urusan luar negeri akhirnya kepada presiden, padahal translation-nya atau penerjemahannya itu harusnya di tataran teknis. Harusnya di pejabat teknis. Tapi Mbak Dina juga untuk memperlebar peluang kerjasama investasi, kerjasama di sektor ekonomi, artinya menteri-menterinya itu harus apa yang bisa mereka tekankan, apa daya tawar yang bisa ditawarkan Indonesia agar justru kita tidak semakin bergantung ke negara-negara misalnya ke Tiongkok yang ada di BRICS. Nah, kalau kita perhatikan yang dikembangkan misalnya salah satu oleh Indonesia baru-baru ini adalah Danantara. Danantara itu kan salah satu cara lain sebenarnya untuk menjamin bahwa kalau pihak investasi asing masuk itu bisa ketemu sama championnya di Indonesia. Nah, syaratnya itu sebenarnya adalah champion yang dimaksud ini bukan melulu hanya BUMN. Nah, kalau pemerintah Indonesia sekarang entah mengapa gitu ya, selalu yang dilihat kembali lagi menghidupkan hanya BUMN saja. Padahal para pelaku pasar di Indonesia yang ada di Kadin, yang ada di Apindo itu kan banyak sekali dan mereka sudah lama gitu menunggu ada angin segar dari pemerintah bahwa kalau ada dukungan, dibuka pasar baru, kemitraan baru, itu sektor-sektor swasta ini yang justru diajak gitu loh, dibawa dan daya saingnya itu dimainkan betul. Jadi bukan lagi berdasarkan hubungan personal, bukan lagi berdasarkan preferensi dari penguasa kepada pihak-pihak tertentu saja. Oke, Mbak Dina singkat saja, artinya oleh-oleh yang bisa kita harapkan dibawa pulang oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo dari berhasil KTT BRICS apa saja? Saya kira dari KTT BRICS yang pertama itu adalah kepastian bahwa jalur local swap
untuk local currency swap, jadi untuk perdagangan kita itu bisa dilakukan lebih intensif dengan negara-negara BRICS dengan menggunakan mata uang antar kita. Itu untuk pemicu ya, stimulus. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa aturan main antar negara terkait untuk investasi, terkait untuk kerjasama ekonomi, termasuk para championnya itu sudah diperkenalkan sehingga mereka bisa bertemu dan follow up. Dan peran pemerintah untuk melakukan reformasi yang diperlukan supaya ini lebih match antar pihak itu juga dilakukan. Oke, oleh-oleh yang nyata kita tunggu realisasinya juga nanti sepulangnya dari lawatan ini. Terima kasih praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies Mbak Dina Prapto Raharja sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Kami akan kembali dengan informasi terkait pemeriksaan terhadap kuasa hukum maupun ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi nyatakan mereka memberikan keterangan soal kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi atas tudingan Roy Suryo CS soal ijazah palsu. Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda bersama sejumlah narasumber. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, polisi buka suara soal pemeriksaan terhadap kuasa hukum maupun ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka memberikan keterangan soal kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi atas tudingan Roy Suryo CS soal ijazah palsu. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, termasuk kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan dan ajudan Jokowi Kompol Syarif pada Kamis lalu. Menurut Ade Ari, keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini yang nantinya akan didalami penyidik. Baik, jadi benar kemarin tim penyelidik dari Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Saudara, menanggapi soal gelar perkara khusus kasus keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, mantan Kabar Reskrim Susno Duaji menjelaskan bukan gelar perkara khusus, namun yang penting kasus harus ditarik ke Barreskrim. Sebenarnya bukan gelar perkara khusus, gelar perkara biasa saja. Tetapi sebaiknya perkara ini ditarik semuanya ke Mabes Polri. Jangan ada yang di Mabes, ada yang di Polda. Wong ini presiden kok, mantan presiden dan menggegerkan nasional. Jadi supaya tidak berbeda persepsi antara Polda dengan Mabes, tarik ke Mabes gitu. Oke lah, kita anggap saja ini khusus karena Pak Jokowi mantan presiden. Ya bagus. Maka yang harus hadir adalah ya pelapor dan pihak terlapor dan di tingkat Mabes Polri adalah pejabat-pejabat yang kelasnya jangan kelas-kelas biasa, tapi bila perlu para bintang-bintang, para pakarnya itu saja. Jangan mengundang orang-orang luar yang tidak terkait dengan masalah ini. Kalau mengundang itu sama dengan membuka pintu, tolong dong campur tangani kami gitu, atau tolong. Polemik soal perlu tidaknya gelar perkara khusus dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo masih bergulir. Barreskrim sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi dari UGM identik dengan pembanding. Apa yang dicari dari gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi? Kita bahas bersama pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, sudah ada Prof. Hipnu Nugroho, serta mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi, dan juga Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah. Selamat petang, Pak Rizal, Pak Ito, Selamat petang. Prof. Hipnu. Terima kasih. Selamat petang. Baik.
Saya akan ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, ini kan rencananya akan ditunda menjadi 9 Juli 2025 untuk gelar perkara khususnya ini. Apa informasi terakhir dari kepolisian soal penundaan ini? Ya, saya kira karena itu sudah disepakati, pengertian sudah ditetapkan oleh pihak Mabes Polri, maka kita akan ikuti waktu yang ditetapkan itu. Dan sampai saat ini tidak ada informasi mengenai perubahan jadwal. Jadi dari pihak TPUA tentu saja ya bersiap-siap untuk mengikuti proses gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli hari Rabu besok itu. Dan itu karena memang sesuai dengan permintaan dari pihak TPUA yang mengajukan keberatan atas pengumuman Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025 yang lalu, dan mengajukan solusi ya atas keberatan itu adalah dengan gelar perkara ulang yang termanya adalah gelar perkara khusus berdasarkan Perkap Polri 6 tahun 2019. Begitu Mbak Cynthia. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau 22 Mei 2025 lalu polisi sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik dengan 3 ijazah pembanding. Lalu dasar hukum untuk proses gelar perkara khusus, poin-poinnya seperti apa sebenarnya Prof. Hipnu? Iya, dasar khususnya kan ada permintaan. Oke. Dan pendekatan hukum sekarang itu istilahnya bukan pendekatan inquisitur. Tapi pendekatan sebagai akusatur, artinya baik pelapor ataupun terlapor diletakkan sebagai subjek yang sama. Sehingga kita apresiasi Polda atau Barreskrim Polri untuk merespon ini. Pendekatan sebagai akusatur itu adalah meletakkan bagaimana, oh ada tuntutan, oh ada masukan, harus diterima sebagai subjek yang sama. Ini suatu tindakan yang luar biasa. Karena apa? Ini masih dalam lidik, Mbak. Lidik. Dan yang lebih penting lagi Mbak Cynthia, sebetulnya dalam gelar perkara khusus ini selain melibatkan orang, toh kemarin itu ada informasi-informasi baru. Harusnya sebagai pengungkapan perkara dalam tingkat pra-adjudikasi, informasi kaitannya dengan pasar pramuka, kemudian Pak Surya, ini harusnya juga dimintai pendapatkan sebagai bentuk klarifikasi. Jadi jangan mengulang yang kemarin, ditambahkan. Karena dalam suatu ilmu kriminalistik, suatu pengabaian informasi dalam penguapan itu suatu yang fatal. Siapa tahu informasi-informasi yang baru ini memberikan suatu informasi yang kemarin tidak pernah diperiksa, kemarin tidak dilakukan. Ini yang dalam ilmu kriminalistik seperti itu. Gitu. Jadi jangan berfokus pada yang kemarin. Gitu. Oke, Pak Ito, kalau berdasarkan pengalaman Anda, ini koreksi kalau saya salah ya, pasal 46 ayat 1 gelar perkara khusus ini bisa saja dibuka kembali penyidikannya yang telah dihentikan jika didapatkan bukti baru. Tadi menyambung dari Prof. Hipnu, apakah betul memang untuk kasus-kasus sendiri seperti ini harus ditemukan bukti baru? Ya, saya koreksi dulu Mbak, bukan penyidikan, penyelidikan ya. Oke, penyelidikan. Mohon maaf. Jadi gini Mbak, gelar perkara khusus ini adalah memang diatur dalam mekanisme penanganan perkara untuk proses penyelidikan. Ya, kita sepakati dulu. Tujuannya adalah untuk apa? Memastikan dan memantapkan penetapan unsur pasal-pasal yang dituduhkan ya dalam kasus sehingga penyidik dapat menentukan apakah memang ada unsur tindak pidana atau tidak. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh dari tim TPUA maupun juga dari mungkin disaksikan oleh Komnas HAM, saya dengar dari DPR RI, itu nanti akan dipertimbangkan. Tapi jangan lupa bahwa gelar perkara khusus ini tidak merupakan sesuatu yang sifatnya adalah ada tanya jawab, diskusi, karena di sini kan bukan pengadilan, Mbak ya. Jadi nanti penyidik itu akan menerima apapun hasilnya, kemudian akan menindaklanjuti, setelah itu penyidik akan mempertimbangkan. Jadi semua itu sangat tergantung daripada penyelidik. Kemudian jangan lupa bahwa sesuai dengan keputusan MA ya, nomor 9 tahun 2019, itu mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan itu tidak bisa dipra-peradilankan. Ya, sehingga itu merupakan sesuatu yang mutlak nanti disampaikan oleh penyidik. Oleh karena itu memang ini karena diatur, maka kita menghormati kalau memang ada informasi-informasi yang bisa dianggap memenuhi unsurnya, kita akan coba masukkan. Meskipun kita tahu bahwa proses penanganan ijazah ini kan sebetulnya lebih terkait dengan siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, yaitu lembaganya.
mungkin lebih tepat kalau ke lembaganya, sehingga kita bisa menanyakan kenapa lembaga itu mengatakan itu ijazah itu asli. Kenapa dengan prosedur-prosedur yang ditemukan ini ijazah itu tetap dikeluarkan? Saya kira mungkin demikian, Pak. Oke. Pak Rizal, kalau ini saya tidak salah kan pihak ini kan meminta ada saksi ya, atau dimohonkan ada nama Komnas HAM, DPR RI, pakar telematika Roy Suryo, dan juga Rismon Sianipar. Untuk keempat nama ini sudah belum dikonfirmasi akan dihadirkan pada 9 Juli, Pak Rizal? Ya, saya sudah mendengar Komnas HAM dan DPR RI katanya akan diundang. Apa betul atau tidak kita tidak tahu. Sementara dari pengajuan kami mengenai Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon yang diharapkan bisa juga ikut, memang itu karena di dalam proses selama ini bersama-sama dengan TPUA itu melangkah bersama gitu ya, di samping sebagai kualifikasi ahli gitu dan tim. Jadi pihak Bareskrim melalui suratnya kepada TPUA itu memberi hak, itu memberi ruang bahwa saudara diperkenankan menghadirkan gitu kan orang atau pihak yang dianggap dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proses gelar perkara khusus ini. Jadi kita diberi hak untuk menghadirkan pihak-pihak. Oleh karena itu berdasarkan hak itulah kita mengajukan gitu, Mbak. Oke. Pak Ito, ini kan kalau dilihat dari kasus ini, kalau kita flashback ke Mei lalu, ini kan sudah dinyatakan identik dengan pebanding, khususnya dari bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, stempel, hingga tinta tanda tangan dari dekan dan juga rektor. Lalu mengapa gelar perkara khusus ini perlu dinilai penting untuk dilakukan? Karena itu kan mekanisme, Mbak. Mekanisme itu kan harus atas permintaan daripada pihak pelapor. Nah, itu ada mekanismenya harus kita laksanakan karena untuk transparansi dan akuntabel. Namun demikian perlu tentunya kami sampaikan bahwa dalam proses yang dilakukan di penyidikan ini kita harus mengingat tentang sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Jadi selama dalam proses penyidikan kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Itu nanti di proses peradilan. Karena apa? Karena di dalam proses penyidikan yang harus dikedepankan adalah azas praduga tak bersalah. Jadi di sini identitas ataupun hak asasi manusia daripada orang-orang yang ada di sana tidak boleh kita buka. Nanti kita sampaikan ke tempat penuntutan. Nah, setelah dari penuntutan, nanti dari pihak kejaksaan akan menentukan apakah memang ini bisa diteruskan atau tidak. Kalau memang kejaksaan mengatakan itu tidak cukup kuat, ya oleh polisi harus dihentikan penyidikan. Tapi kalau sudah dinyatakan cukup kuat, berarti tugas polisi sudah selesai. Jadi kalau sampai saat ini dikatakan bahwa ini bisa harus ditarik segala macam, kita harus mempedomani Perkap Kapolri juga nomor 12 tahun 2009 ya Pak ya. Itu ada penyatuan. Kalau ada laporan di tingkat polsek lebih dari 2 polsek, maka ditarik ke Polres. Kalau di tingkat beberapa polsek ditarik ke Polda. Nanti karena di sini hanya 1 Polda, karena kasusnya beririsan ada 2 laporan, supaya tidak ada konflik interestnya, maka ditanganilah di Bareskrim untuk laporannya dari TPUA. Kemudian laporan dari pihak Pak Jokowi adalah di Polda Metro Jaya. Saya kira udah benar semuanya ini, Mbak. Jadi tidak bisa disatukan, nanti harus di Bareskrim ya. Saya kira ya. Prof. Ibnu, kalau melihat dari hal ini, apakah memang ini hanya sekedar mengikuti mekanisme yang ada, seperti yang tadi Pak Ito bilang, ada mekanisme yang harus diikuti, atau memang sebenarnya ada kontradiksi terhadap hasil dari identifikasi yang pertama kali sudah diumumkan pada 22 Mei lalu? Ya betul juga, karena gini, dalam penyelidikan, apa sih penyelidikan? Serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan suatu peristiwa pidana. Lah, peristiwanya atau tidak? Lah, oleh karena itu dalam menentukan peristiwa ini, makanya Bareskrim atau Polda akan melakukan suatu gelar atau melakukan suatu informasi kepada para pihak-pihak. Tadi dalam konteks hukum saya nyatakan sebagai bentuk asas akusatur, sebagai subjek yang sama. Sehingga ketika ingin melakukan pendekatan siapa ABC akan dilakukan, dihadirkan. Ini suatu yang luar biasa. Karena dalam konteks ini mencari kebenaran material ini dimulai dari lidik itu suatu luar biasa. Karena jangan sampai
ternyata nanti meningkat di tingkat penyidikan mentah kembali. Pematangan dalam tingkat lidik itu suatu, oleh karena itu sebetulnya yang lebih baik lagi informasi-informasi dihadirkan. Betul tadi bahwa UGM harus hadir. Ini kalau kemarin tidak hadir, jadi besok yang hadir UGM harus hadir, penyidik harus hadir, tokoh yang diminta harus hadir, pihak pelapor terhadir, itu akan dilihat semua. Dengan demikian sebagai objektivitas itu akan terjamin. Gitu. Tapi Prof. Ibnu, dari hasil gelar perkara khusus ini nanti, apakah bisa menimbulkan satu perspektif baru? Kedua, hasil yang mungkin berbeda dari hasil yang pertama? Kalau hasilnya tidak ada suatu penambahan, itu adalah sama. Tapi kalau ada hasil penambahan informasi yang baru, itu berbeda. Karena dalam konteks hukum harus dikatakan bahwa sesuatu dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, hari besok itu, hari Rebu PON itu sama atau tidak yang kemarin? Kalau hari sama berarti hanya menambah pihak-pihak. Tapi kalau dilakukan dengan bukti-bukti informasi baru untuk mendukung itu bisa berbeda. Nah ini nggak tahu, tergantung Bariskim dalam pengungkapan seperti ini. Apa yang dilakukan? Apakah sama? Apakah penambahan informasi baru yang disampaikan oleh para pihak dalam suatu perkara ini? Oke, Pak Rizal, kalau Mas Suryo dan juga Bang Rismon Sianipar akan memberikan pernyataannya nanti dalam gelar perkara khusus, apa saja yang sudah disiapkan? Oh, saya kira sudah sangat siap gitu ya, tambahan-tambahan, termasuk ya informasi baru itu. Apa yang itu? disebutkan Prof. Ibnu. Ya termasuk yang kasus di Jalan Pramuka itu gitu ya. Bukti-buktinya apa? Saya kira sudah banyak yang kita sudah masukkan dari pendapat-pendapat begini, Mbak. Jadi semua perkembangan itu sudah kita masukkan sebetulnya ke pihak Bareskrim gitu, Wasidik mengenai kenapa kita keberatan, kan bukan hanya sekedar keberatan seperti misalnya tadi identik karena sudah dikomparasikan dengan ijazah 3 temannya, tapi kan tidak jelas siapa temannya. Kemudian kita juga punya bukti. Ada 3 teman lain gitu kan yang dicoba kita uji secara digital forensik ternyata tidak identik. Saya kira ini yang perlu nanti misalnya didiskusikan atau diperdebatkan di forum gelar perkara khusus itu. Kemarin identik, sekarang ini ada bukti tidak identik loh gitu. Bagaimana cara mengatasinya gitu kan. Kemudian ada temuan-temuan baru, misalnya tadi kasus Pramuka. Saya kira itu sudah dimasukkan juga. Apakah sudah diselidiki atau belum oleh pihak Bareskrim, kita tidak tahu. Hanya dari 26 Mei yang kita ajukan keberatan sampai sekarang kan sudah tanggal 9 Juli. Seharusnya pihak Bareskrim itu sudah melakukan penyelidikan baru gitu. Bukan hanya sekedar mengulang atau sekedar menyampaikan sekarang informasi atau data atau temuan seperti yang lalu tanggal 22 Mei gitu. Ini harapan kita gitu. Dengan begitu ada perubahan nanti pada keputusan atau kesimpulannya. Ya, Pak Ito, kalau melihat dari kasus seperti ini berdasarkan pengalaman Anda, protokol dari validasi dokumen akan seperti apa jika memasuki tahap gelar perkara khusus? Ini Mbak, saya kembalikan lagi. Ujung dari pembuktian itu adalah di pengadilan. Jadi tidak mungkin namanya di proses penyidikan kita berdebat, berdiskusi, kita hanya mengumpulkan data dan fakta, apakah data dan fakta itu relevan untuk menaikkan bahwa kasusnya ini dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau menurut penyelidik itu merupakan unsur pidana. Kalau ini sudah sampai ke pengadilan, Mbak, apapun seberapa banyak pun data-data yang diperoleh, apakah masalah skripsi, masalah pramuka, dan sebagainya, itu akan menjadi pertimbangan hakim. Saya kira kalau polisi ini besok ini tidak akan mungkin kita menyampaikan seperti masalah penyelidikan, disampaikan secara umum kepada masyarakat, itu kita menyalahi, justru kita menyalahi hukum ya Mbak. Kenapa di dalam proses penyelidikan itu atau penyidikan, semua itu adalah hak setiap orang yang terlibat dilindungi. Makanya ada azas praduga tak bersalah, karena di sana kan baru seorang tersangka. Jadi kita tidak bisa mengatakan seorang tersangka itu yang dia bersalah atau tidak. Nah di sini yang perlu dilakukan adalah oleh penyelidik, kalau misalnya ada bukti-bukti dianggap relevan untuk menjadi unsur pidana, maka penyelidik tidak boleh dia tidak menjadikan satu kasus pidana, harus dinaikkan ke namanya penyidikan.
Tetapi kalau tidak, maka ini akan bisa menjadi bahan pada saat di pengadilan. Dan sebagai informasi, saya sudah berdiskusi langsung dengan penyidik karena saya punya jalur langsung. Penyidik itu sudah memeriksa 37 kalau nggak salah, bahkan sekarang 99 orang saksi, baik dari Gajah Mada, dari teman-teman beliau, dan mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh pihak pelapor itu juga sudah ditindaklanjuti. Kan tidak mungkin setiap kegiatan itu dilaporkan atau dipublikasikan, karena memang aturannya demikian gitu. Oke. Prof. Hipnu, singkat saja, kalau Anda melihat dari kualitas bukti awal dan nanti kemungkinan dari kualitas bukti tambahan akan seperti apa? Ya, kalau kita melihat bukti tambahannya ternyata itu sama seperti hasil penyidikan kemarin, berarti ya hasilnya penyelidikannya berarti belum cukup lah, istilahnya belum cukup untuk naik. Karena dalam lidik itu bukan masalah tidak ada atau tidak belum, makanya bisa ditambahkan. Lain dengan sidik, kalau sidik dihentikan gitu. Oleh karena itu, kalau memang kemarin itu sudah ditambahkan, sudah diselidiki, ternyata belum cukup, berarti ya belum cukup. Belum cukup, istilahnya belum cukup. Jadi karena dihentikan itu ada dua dimensi, dihentikan demi hukum atau demi kepentingan hukum. Kalau demi hukum itu memang belum cukup, tidak cukup bukti bahwa ini bukan suatu perkara pidana. Tapi kalau dihentikan demi hukum karena meninggal dunia, daluarsa. Konteks lidik ini karena dihentikan demi kepentingan hukum, artinya tidak ada suatu perkara pidana yang akan dilanjutkan. Ketika seandainya itu besok ditemukan seperti itu, gitu Pak. Baik, kita bukan akan permanen gitu loh. Baik, kita akan nantikan nanti Rabu 9 Juli 2025 untuk gelar perkara khusus ijazah Joko Widodo. Terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih juga Pak Ito Sumardi, dan juga terima kasih Pak Rizal Fadila sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. TNI Habema menembak tokoh kelompok kriminal bersenjata KKB Enos Tipagau. Dua korban tewas akibat longsor di Cisarua ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keduanya ditemukan berdekatan dalam sebuah ruangan kamar yang tertimbun material longsor. Penemuan keduanya mengakhiri pencarian korban longsor di Bogor. Evakuasi dilakukan selama 2 hari sejak Sabtu malam, namun sempat terhenti akibat cuaca buruk dan minim penerangan. Penemuan korban dilakukan setelah tim evakuasi melakukan penyemprotan tanah. Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, Fazri, menjelaskan 2 korban ditemukan di kedalaman 1,5 meter. Titik itu ditemukan tim SAR setelah mendapat informasi tambahan dari keluarga korban yang selamat dari longsor. 2 orang itu dalam pencarian itu, dia terakhir posisi pada saat longsor itu berada di dalam satu ruangan, seperti ruangan kecil, bangunan seperti dengan itu. Kami menemukan seperti ruangan di kamar. Atas nama Ruben, itu di kedalaman 1,5 meter kurang lebih tertimbun tanah. Saudara, tim Komando Operasi TNI Habema menembak tokoh kelompok kriminal bersenjata KKB Enos Tipagau. Ia tewas di lokasi dalam operasi TNI di wilayah Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Tim Komando Operasi TNI Habema tersebut tergabung dalam Kogab Wilhan 3 di Intan Jaya. TNI menyatakan tindakan melumpuhkan Enos Tipagau sebab ia menyerang prajurit TNI dan disebut sebagai otak serangan teror di Papua. Enos Tipagau yang menjadi otak sekaligus eksekutor berbagai serangan teror mematikan di wilayah Papua. Yang bersangkutan terpaksa kita berikan tindakan tegas terukur karena tersangka utama pelaku berbagai kejahatan kemanusiaan di Papua ini melawan, bahkan menyerang prajurit TNI saat hendak diamankan dari tempat persembunyiannya di Desa Baitapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi 4 orang anak buah kapal jenis longboat yang mengalami mati mesin di perairan Matanga, Kabupaten Bangkai Laut, Sabtu kemarin.
liburan. Let's go! Di Kompas TV, seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan? Boleh. Mau tambah wawasan atau cari hiburan yang bikin tertawa pecah? Juga bisa. Bingung cari spot kuliner enak? Ini rekomendasinya. Liburan seru bersama Kompas TV. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Anak yang nakal. Di granat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Ultra Flu reda, lega rasanya. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik ikuti Business Talk di Kompas TV. Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi 4 orang anak buah kapal jenis longboat yang mengalami mati mesin di perairan Matanga, Kabupaten Banggai Laut, Sabtu kemarin. Dengan waktu tempuh hampir 3 jam, tim evakuasi menggunakan perahu karet tiba pada titik koordinat kapal mati mesin. Setelah memastikan kondisi seluruh ABK dan nahkoda, tim evakuasi membawa mereka ke pelabuhan Banggai Laut. Sebelumnya, kapal dilaporkan mati mesin dalam pelayaran dari pelabuhan Taliabu, Maluku Utara menuju pelabuhan Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah pada Jumat 5 Juli lalu. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.